Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, tabibi qulubina wa syafi'i dhunubina, habibi ilahi rabbil alamin, abil qasimil mustafa Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubbu Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammadan wa ala Muhammadin ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. Ayuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa hadir di majelis seperti ini, majelis yang isinya membicarakan tentang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majelis yang isinya membicarakan tentang kelahiran Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa dzikruhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa hari yang paling mulia adalah hari kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam majelis seperti ini yang dibicarakan adalah keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di dalam majelis seperti ini isinya adalah pujian-pujian terhadap Sayyidul Wujud Muhammad. Ini merupakan syiar Allah, dan yang mengagungkan syiar Allah, bismillahirrahmanirrahim, dzalika wa man yu'azzima sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu dari ketakwaan hati. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kelahiran beberapa Nabi alaihi salam. Al-Quran menyebutkan kelahiran putra Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, juga menceritakan kelahiran Nabi Yahya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi salam kepada Nabi Yahya di hari kelahirannya, hari wafat, dan hari kebangkitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya. Salam baginya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan kembali. Hari kelahirannya disebut oleh Allah, dan Allah memberi salam kepadanya. Berkenaan dengan Nabi Isa alaihissalam, Allah juga menyebutkan hal yang sama pada Quran ayat 32 surat Maryam. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan salam atasku di hari kelahiranku dan hari wafatku serta hari aku dibangkitkan kembali. Kalau Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam disebutkan diberi salam oleh Allah di hari kelahirannya dan hari kebangkitannya, bagaimana dengan pemimpin para nabi dan rasul? Bagaimana dengan manusia terbaik sepanjang masa? Bagaimana dengan ayah dari yang disebut Sayyidatun Nisa'il Alamin? Bagaimana dengan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Kepada beliau
Allah bukan hanya memberi salam satu kali. Allah bukan hanya memberi salam di hari kelahirannya atau hari kebangkitannya saja, namun Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada beliau serta salawat sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani, seperti yang telah disampaikan di kesempatan sebelumnya, ayat ini menggunakan yusallun, fi'il mudhari' yang artinya berkesinambungan, yakni sepanjang masa, dan Allah juga memerintahkan orang-orang mukmin untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Berkenaan dengan kemuliaan salawat, kemarin juga telah disampaikan oleh teman kita Ali Akbar Nahrawi bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini milik siapa?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Engkau yang Maha Tahu, wahai Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Sungguh aku adalah milik orang yang bersalawat kepada Muhammad wa ali Muhammad." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa salawat ini begitu mulia? Tentu jelas karena yang kita salawati adalah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah nur, cahaya bagi kehidupan kita. Berkenaan dengan cahaya, seluruh yang ada di dunia ini pasti membutuhkan yang namanya cahaya. Kita semua pasti membutuhkan cahaya. Seperti contoh dalam ruangan ini saja, dalam masjid ini, jika kita tidak memiliki cahaya, tak ada lampu-lampu di sini, maka kita akan kesulitan untuk berjalan, kita kesulitan untuk membaca. Maka cahaya ini sangat penting bagi kehidupan kita. Dan cahaya yang paling terang, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di riwayat dijelaskan bahwa kelak di padang mahsyar adalah tempat yang sangat gelap, dan hanya orang-orang tertentu yang memiliki cahaya, dan orang yang tak memiliki cahaya berkata, "Beri aku cahaya." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Maka ambillah cahaya itu di dunia." Dan sungguh mustahil untuk kembali ke dunia pada saat itu. Yakni maksudnya apa? Ketika kita ingin mendapat cahaya di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, kita harus mengambil cahaya dari dunia ini. Dari siapa? Dari Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Semakin dekat kita dengan beliau, semakin dekat kita dengan Sayyidul Wujud, maka semakin terang cahaya kita kelak di akhirat. Berkenaan dengan orang yang paling dekat dengan Ar-Rasul, yang disebut oleh Rasul belahan jiwanya, siapa? Sayyidatun Nisa'il Alamin, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Ar-Rasul. Diriwayatkan juga dijelaskan, ketika kelak kita akan melewati jembatan Siraj, maka ada perintah dari langit untuk menutup mata kita. Mengapa kita diperintahkan untuk menutup mata? Bukankah akhirat bukan tempatnya perintah dan larangan? Bukankah tempat perintah dan larangan adalah di dunia ini? Akhirat adalah tempat pengadilan dan pemberian sanksi. Lalu mengapa kita diperintahkan untuk menutup mata kita? Sungguh karena kelak ketika kita akan melewati Siraj, ketika Sayyidah Fatimah akan melewati Siraj, beliau akan tampil dengan cahaya aslinya, cahaya dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, maka mata kita tidak akan mampu untuk melihat beliau, sehingga kita diperintahkan untuk menutup mata. Ini adalah orang yang paling dekat dengan Ar-Rasul.
maka kita kembali kepada diri kita. Kita lihat kepada diri kita kembali, sudah seberapa dekat diri kita dengan Ar-Rasul. Jika kita masih jauh dengan Ar-Rasul, maka hendaknya kita beristighfar dan dekatkan diri kita dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jika kita ingin mendapat cahaya di akhirat, kita ingin terang di akhirat kelak, maka kita harus mendekatkan diri kita kepada Ar-Rasul. Barang siapa yang lebih dekat kepada Ar-Rasul, ia adalah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu didekatkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi kemampuan hati maupun kemampuan jiwa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasul dan Ahlul Baitnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.